Setelah sebelumnya meminta Randy untuk datang ke rumah sakit, kini giliran pengurus panti, Astri, yang diminta Andin untuk membincang ihwal Nindi yang dititipkan ke panti. Tak ayal kedatangan Astri itu sontak membuat Al terkejut. Selamat malam, Pak Al. Mbak Astri, Ibu kok bisa di sini? Saya kesini atas permintaan Bu Andin, Pak Al. Andin juga panggil Bu Astri. Ada apa ya, Pak, saya dipanggil? Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih banyak ya Bu sudah datang ke sini. Kita bicara di kamar saya aja ya. Saya ingin menanyakan sesuatu sama Ibu. Ada apa ya, Bu? Apa benar anak saya dibuang ke panti asuhan oleh adik saya sendiri, Elsa? Benar, Bu. Saat itu Bu Elsa mengaku namanya Nur. Jahat sekali kamu, Elsa. Emangnya Bu Andin baru tahu kalau Rena itu anak kandungnya Ibu? Waduh, saya pikir Ibu sudah tahu sejak dulu. Soalnya Bu, Pak Al pernah menunjukkan akte aslinya Rena dan foto Rena saat bayi. Makanya Rena bisa diangkat secara resmi oleh Bu Andin dan Pak Al. Meskipun ada catatan Ibu sudah pernah menjadi narapidana. Karena Ibu orang tua kandungnya Rena. Pak Al sangat menyayangi Rena sejak bayi. Susu Rena, popok Rena, baju dan mainan Rena, semuanya Pak Al yang berikan. Dan Pak Al setiap minggu selalu meluangkan waktu untuk Rena. Saat Rena sakit pun, Pak Al yang menemani. Rasanya kasih sayang Pak Al tidak kalah dengan kasih sayang orang tua kandung yang sesungguhnya. Perkataan pengurus panti itu ternyata mampu meluluhkan hati Andin yang sempat tak ingin berbicara kepada Al karena kejujurannya. Kebaikan Al yang selalu ada untuk Nindi saat masih di panti membuat Andin tak henti-henti mengucap rasa terima kasih kepada Al. Pak Al. Udah selesai bicara? Udah, Pak. Sekarang Bapak masuk ya. Bu Andin mau bicara dengan Bapak. Kamu masih marah sama saya? Mau saya keluar aja? Biar kamu lebih tenang. Saya di luar ya. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Aku memang marah Mas sama kamu. Cinta berupaya. Marah sekali. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Tapi aku terima kasih banyak, Mas. Ternyata kamu sudah merawat dan melindungi Rena. Apapun alasan kamu yang dulu. Walau pasti ku Ternyata selama ini kamu yang melindungi Rena. terpaku. Kamu yang jagain dia, Mas. Di saat aku gak bisa. Di saat aku pun tahu Rena itu gak ada, Mas. Terima kasih banyak. Karena yang saya butuh cuma kepercayaan dari kamu. Setelah semua kondusif dan tahu benar-benar jika Reina adalah Nindi, Andin tiba-tiba meminta kepada Al untuk pulang dan ingin cepat-cepat bertemu dengan Reina alias Nindi. Karena kondisi yang belum memungkinkan, akhirnya Andin meminta Reina untuk datang ke rumah sakit. Aku mau pulang. Aku mau ketemu sama Rena, boleh? Boleh. Boleh ketemu sama Reina, boleh. Tapi nggak malam ini ya. Mir, boleh minta tolong bangunin Rena, Mir. Bawa ke rumah sakit ya, gue kangen banget sama Rena. Terus nanti minta dianterin sama supir ya. Kok bisa pas banget sih, Din?
Ini Rena juga kebangun. Katanya tadi dia habis mimpi ketemu sama lo. Terus dia kangen banget sama lo. Terus sekarang gue suruh tidur udah gak bisa tidur lagi. Anak mama, putri kecil mama, kamu merasakan juga kan kerinduan mama ke kamu? Tadi barusan mama telepon. Katanya mama juga kangen sama Rena. Terus Encus disuruh bawa Rena ke rumah sakit. Di tengah rindu yang berkecamuk karena tak sabar ingin bertemu dengan Reina, justru yang hadir adalah Mama Sarah. Meski sempat bingung dengan kedatangan Mama Sarah, tapi Andin tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menanyakan ihwal Nindi. Andin tampak syok saat Mama Sarah mengetahui dari mulai pemakaman hingga anaknya dititipkan di sebuah panti. Mama kok bisa tahu aku ada di sini? Mama tahu dari Mirna kalau kamu lagi dirawat. Kebetulan karena Mama di sini, aku pengen nanya sama Mama. Apa Mama tahu tentang makam Nindi yang kosong? Jawab aku, Ma. Mama tahu? Iya, Mama tahu soal makam palsu itu, Din. Kenapa Mama nggak cerita sama aku, Ma? Awalnya juga Mama tahu kalau Nindi itu sudah meninggal dari Elsa. Belum lama ini Mama tahu soal makam palsu itu. Gak pantas Mama memohon sama Mama. Penyesalan Mama Sarah akhirnya membuat Andin luluh. Dan akhirnya pertemuan Andin dengan Reina pasca mengetahui jika Reina anak kandungnya terwujud. Andin tak menyangka jika anak kandungnya selama ini selalu ada di sisinya. Nindi, akhirnya Mama bisa peluk kamu, sayang. Mama sayang banget sama kamu, Reina. Aku juga sayang Mama. Angkat! Jangan lakukan apapun sampai saya minta. Siap. 1, 2, 3. Buka! Buka tutup matanya, buka tutup matanya, buka tutup matanya. Lihat belakangnya. Itulah aksi ilusionis Demian Aditya saat membuka perhelatan The Magic of Euro 2020 RCTI Minggu malam lalu. Aksi pertamanya itu dengan memunculkan mobil dari sebuah gambar yang dibuatnya sendiri. Penampilan tak kalah seru saat Beau Vernon mengajak Ayah Renita untuk beratraksi di atas panggung. 1, 3. 1. 1. Yes. Dan ternyata Ayah betul. Dah. Betul? Seru sih, leading menuju ke Euro 2020 seru banget. Kita diminta untuk bermain sesuatu yang kita biasa udah sering main, tapi dikolaborasikan dengan bola atau euforia dari Euro 2020. Nah itu tuh kayak kita tuh sempat mikir gimana caranya mengcombine sebuah permainan sulap atau ilusi atau misalnya permainan berbahaya tapi berhubungan dengan bola gitu. Serunya buat saya itu satu. Terus kedua juga teman-teman di sini bisa menampilkan sesuatu yang luar biasa, memberikan sesuatu yang yang kalau kita bilang sih kita berasa diminta untuk berpikir outside the box, mengcombine antara magic dengan bola. Tak hanya itu, sederet bintang tamu acara The Magic of Euro 2020 ikut memeriahkan acara tersebut seperti Anwar Bab, Eza Yayang, Harini Sondak.
Dan MNC Group melalui media televisi free to air yang dimiliki, yakni RCTI, MNC TV, dan iNews bakal menyajikan pertandingan terbaik UEFA Euro 2020 yang pastinya seru. Mulai dari menjelang event hingga kompetisi berakhir. Program yang akan dihadirkan diantaranya adalah The Magic of Euro 2020, Goal Euro 2020, konser opening Euro 2020, Fokus Euro 2020, dan Eurovoria. Deg-degannya tuh kalau ada Extreme Magic. Nah kalau yang kayak cuman main kartu, nebak-nebak gitu, prediksi-prediksi mah aman.